Halo pecinta film, selamat datang di Studio Mini. Terima kasih telah mampir. Kali ini Mimin akan membahas film yang berjudul No Exit. Film ini menceritakan seorang gadis yang direhabilitasi karena obat terlarang, namun berusaha menyelamatkan nyawa seorang anak. Nah, penasaran dengan kengerian apa yang akan ia hadapi? Baiklah, langsung saja kita simak alur ceritanya. By the way guys, jangan lupa cemilan kopi tehnya disiapin ya, biar lebih seru. Di sebuah tempat rehabilitasi, terlihat sekelompok orang yang sedang membicarakan masalah hidupnya, termasuk Darby. Darby adalah seorang mahasiswi yang terkena kasus obat-obatan terlarang sehingga ia harus direhabilitasi. Ia merasa tidak nyaman berada di sana dan menjawab pertanyaan petugas dengan cuek dan sekenanya saja. Di tengah perbincangan, petugas rehab memanggilnya untuk menerima telepon yang sangat mendesak. Yang menelponnya adalah seorang yang bernama Joe yang mengabarkan bahwa ibunya berada di rumah sakit Lakeview. Dikarenakan sang ibu mengalami aneurisme otak dan sedang ada pendarahan di otaknya, sehingga ia pun harus dioperasi. Joe menyuruhnya untuk segera menghubungi Devon, kakak perempuan Darby, dan memberikan nomor telepon Devon yang sedang berada di rumah sakit tersebut bersama ibunya. Saat Darby akan menelpon kakaknya, petugas langsung melarangnya karena ia terkenal sering berbohong tentang keadaan ibunya kepada petugas agar ia bisa keluar dari tempat tersebut. Sehingga kali ini pun tidak ada petugas yang percaya begitu saja dan harus meminta izin kepada dokter yang menangani Darby. Karena dokter tersebut tidak bisa dihubungi, ia pun menjadi sangat marah. Saat malam hari, Darby ke kamar jet dan berniat untuk meminjam HP temannya tersebut untuk menghubungi kakaknya. Darby meminta agar kakaknya menghubungi pusat rehabilitasi agar mengizinkannya keluar dari tempat tersebut. Namun, ditolak oleh kakaknya yang terdengar sangat putus asa dengan tingkah laku adiknya yang selalu memakai obat terlarang. Karena merasa putus asa, Darby memutuskan untuk melarikan diri dari pusat rehabilitasi. Dengan peralatan seadanya, ia berusaha keluar dan mencuri mobil seorang petugas, dan ia pun berhasil melarikan diri. Di tengah perjalanan, cuaca menjadi sangat buruk di mana salju turun dengan sangat deras. Sambil menyetir, ia selalu menghubungi Devon namun tidak dapat tersambung. Sampai akhirnya Devon membalas pesan dengan perkataan yang sangat menyakiti hati Darby. Sang kakak berkata bahwa ibu mereka sangat tidak mengharapkan kehadiran Darby dan kedatangannya akan memperburuk keadaan. Dengan perasaan sedih, ia menimbang apakah akan menggunakan obat terlarang kembali. Namun saat sedang tertidur, tiba-tiba kaca jendelanya diketuk oleh seorang polisi yang sedang berpatroli. Ia tidak memperbolehkannya melanjutkan perjalanan karena akan sangat berbahaya mengemudi di tengah hujan salju yang sangat deras itu. Pak polisi pun memberinya dua opsi. Yang pertama, ia harus kembali atau ke sebuah pusat pengunjung yang tidak jauh dari sana mengingat badai yang akan segera datang. Darby pun memutuskan untuk singgah ke pusat pengunjung. Saat sampai, ternyata di sana telah berkumpul dengan 4 orang lainnya. Saat berada di toilet, ia masih menimbang apakah akan menggunakan obat terlarang tersebut. Untungnya ia tidak jadi memakainya. Saat sedang mencari sinyal di tengah hujan salju, tiba-tiba ada suara dari sebuah mobil van yang terparkir di sana. Darby pun berusaha melihat apa yang ada di dalam mobil tersebut dengan sangat terkejut. Ada seorang anak kecil yang sedang diikat. Ia yang menyadari ini adalah sebuah penculikan berusaha mengeluarkan anak kecil tersebut. Akan tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa karena semua pintu mobil terkunci. Darby langsung mengambil foto plat mobil tersebut. Ia pun dengan sangat panik kembali ke mobilnya dan berusaha menelpon 911. Namun tentu saja sinyal di sana yang sangat buruk membuatnya tidak dapat menghubungi polisi. Seorang lelaki keluar dan menanyakan apakah ia sudah menemukan sinyal. Darby yang agak curiga dengan pria tersebut berusaha menjawab dengan tenang dan masuk kembali ke dalam rumah. Ia mulai menebak-nebak siapa yang menjadi tersangka penculikan anak tersebut. Pria yang menyapanya tadi bernama Ed. Ia berada di sana bersama istrinya yang bernama Sandy. Mereka pun saling mengenalkan diri. Pria aneh berambut panjang bernama Lars dan yang baru bangun tidur ini bernama Ash. Ed mengajak mereka bermain kartu. Lars ingin bermain asalkan dengan caranya sendiri. Ia pun mengajarkan peserta lainnya bermain. Darby dengan perasaan takut dan tidak tenang terus saja menatap mobil tersebut. Sambil bermain, Darby berusaha mencari informasi ke masing-masing orang tersebut mengenai asal dan tujuan mereka selanjutnya. Lars berkata, ia akan pergi ke Battle Mountain. Diketahui juga ternyata Ed adalah seorang marinir yang kebetulan ayah Darby juga adalah seorang marinir. Dan tujuan Ed dan Sandy adalah ke kota Reno. Diketahui pula, Sandy adalah seorang perawat.
Saat Darby bertanya lebih lanjut kepada Lars di mana Battle Mountain berada, ia terkejut karena tempat tersebut berada di Nevada Tengah yang mana kemungkinan plat mobil tersebut berasal dari Nevada. Darby mulai curiga dan tiba-tiba Lars marah karena ia terus-terusan kalah bermain kartu. Darby yang sudah merasa gusar pergi ke sebuah ruangan dan berusaha menghubungi 911 dengan mengirimkan pesan dan foto plat mobil tersebut. Ia melihat sebuah dinding yang terbuat dari triplek dan ternyata itu bisa langsung menembus luar ruangan. Ia pun mengendap-endap ke arah mobil tersebut dan berusaha membuka pintu dengan alat seadanya. Darby berhasil membukanya dan baru saja akan menolong anak tersebut, tiba-tiba Lars masuk ke mobil. Di sini diketahui ternyata anak tersebut ada penyakit dilihat dari gelang pasien yang ia kenakan. Ia bernama Jay. Lars kaget ketika melihat penutup jendela terbuka dan langsung bergegas menutupnya. Beruntung ia tidak dapat melihat Darby yang sedang bersembunyi. Ternyata benar dugaan Darby, Lars adalah pelaku penculikan. Lars akhirnya keluar dan ingin mengambilkan cemilan untuk anak ini. Karena Darby merasa waktunya tak cukup banyak, ia berusaha meyakinkan anak tersebut bahwa ia akan kembali dan mencari bala bantuan. Sementara Lars yang diam-diam mengambil cemilan agak dicurigai oleh Ed. Darby berusaha secepat mungkin keluar dari mobil tersebut. Lars yang telah kembali dan akan membuka pintu mobilnya tidak sengaja menjatuhkan kunci. Namun ia terhenti karena ia melihat ada jejak kaki. Sementara itu, Ash mengetuk pintu dan pas sekali Darby telah masuk ke dalam ruangan itu kembali. Darby segera menarik tangan Ash untuk masuk ke ruangan tersebut. Namun ia sangat terkejut karena tiba-tiba Lars mendobrak masuk. Darby segera pura-pura mencium Ash. Karena tidak enak hati, Lars pun segera keluar. Darby menceritakan semua kejadian tersebut kepada Ash. Ash berniat untuk melaporkan kejadian penculikan itu kepada kepolisian. Namun Darby berkata percuma saja menghubungi polisi karena di sana sedang tidak ada sinyal. Ash menyarankan agar Darby memancing Lars untuk keluar sehingga ia bisa memberitahukan hal ini kepada Ed. Namun Darby ragu karena tidak ada senjata, sedangkan Lars memiliki senjata. Setelah mengobrak-abrik kotak pertukangan, akhirnya ia menemukan nail gun yang akan digunakan sebagai senjata dadakan. Darby kembali ke mobil tersebut untuk menyelamatkan Jay. Akan tetapi, Jay yang ketakutan bertanya, "Di mana mereka?" Yang artinya pelakunya bukan hanya Lars, namun ada orang lain yang menjadi dalang penculikan tersebut. Darby sangat terkejut dan akhirnya ia menyadari siapa orang lain tersebut. Ia sangat syok karena orang itu adalah Ash, orang pertama dan satu-satunya yang ia beritahukan mengenai penculikan tersebut, yang artinya ia pun dalam bahaya. Ash dan Lars pun segera menuju ke mobil dan berniat menangkap Darby. Untungnya Darby telah keluar dan melarikan diri. Ed yang menaruh curiga berniat keluar namun ditahan oleh Shandy. Dengan ketakutan, Darby lari ke dalam bukit, namun hanya memutar untuk kembali ke rumah tersebut dan berencana akan memberitahukan Ed. Tapi sialnya, Ash yang menyadari hal tersebut segera masuk ke dalam rumah dan berhasil mencegat Darby. Lars juga kembali ke rumah tersebut dan berpura-pura tidak sedang terjadi apapun. Ed dengan tatapan curiga terus saja menatap Lars. Sementara itu, Ash menodongkan senjata dan meminta HP Darby. Ash berusaha menghapus pesan yang pernah dikirimkan oleh Darby kepada 911. Pesan tersebut memang belum masuk di kepolisian karena sinyal yang sangat terbatas. Di dalam mobil, Jay berusaha membuka lakban yang ada di tangannya dengan cutter yang pernah ditinggalkan oleh Darby. Ed yang curiga pun menyusul keluar untuk mencari Darby. Ia belum menyadari keberadaan Darby yang masih berada dalam rumah tersebut. Ash terus saja mengintimidasi Darby atas kelakuan yang memakai obat terlarang. Darby berkata bahwa Ash adalah pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur. Akan tetapi, Ash dengan tegas menolak tuduhan tersebut dan hanya menginginkan uang dari orang tua Jay. Ash tahu Jay mengidap Edison yang mana jika ia terlalu bersemangat, ia akan overdosis karena adrenalin yang ada di dalam tubuhnya. Ash berencana akan mengembalikan Jay setelah mendapatkan uang tebusan. Tiba-tiba Sandy masuk dan kali ini Ash yang berpura-pura mencium Darby sambil mengancamnya agar tidak membocorkan rahasia tersebut. Setelah basa-basi, akhirnya mereka kumpul kembali di satu meja. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba Jay keluar dari mobil dan lari ke dalam hutan. Darby, Ash, dan Lars panik. Semua pergi satu persatu dari meja itu. Darby berusaha memukul Ash dari balik pintu. Namun sialnya malah ia yang dicekik sampai hampir kehabisan nafas. Beruntung, Lars masuk dan membuyarkan kejadian tersebut. Lars panik karena takut Jay akan mati kedinginan. Dia masih memiliki hati nurani untuk peduli dengan keselamatan anak tersebut. Ternyata kunci mobil Ash terjatuh dan masuk ke dalam kolong. Diam-diam Darby mengambil dan menyembunyikannya. Mereka pun segera mencari Jay.
Darby yang melihat jejak kaki Jay berusaha mengecoh Ash dan Lars agar tidak mengikuti jejak kaki tersebut. Ash yang terkejut langsung menembakkan senapannya dan didengar oleh Ed. Ia pun bergegas mencari tahu dan melihat Jay jatuh pingsan. Ia segera menolongnya dan masuk ke dalam rumah. Sedangkan Darby masih bersembunyi dari kejaran dan akhirnya ia berhasil masuk ke dalam rumah dan memberitahukan semua kejadian tersebut kepada Ed. Ed pun langsung pasang badan untuk melindungi mereka. Lars dan Ash tidak berani masuk karena mengira Ed yang mantan marinir bisa saja membawa senjata. Tapi Lars dan Ash menyadari bahwa Jay membutuhkan obat dan obat tersebut berada di dalam mobilnya. Mereka berkata jika tidak memberikan obat tersebut bisa saja Jay meninggal. Sandy yang adalah seorang perawat mengiyakan resiko tersebut apabila obat itu tidak diberikan. Sandy setuju jika Jay dikembalikan kepada kedua penculik itu. Namun Ed dan Darby kompak tidak menyetujui hal tersebut. Darby mengatakan bahwa kunci mobil kedua penculik itu ada padanya sehingga mereka pun tidak bisa kemana-mana. Sandy masih saja ngotot menyuruh Darby mengembalikan kunci tersebut agar Les dan Ash bisa pergi dan mereka pun terhindar dari kondisi yang menegangkan ini. Namun Ed mendapat ide untuk menukar kunci mobil tersebut dengan obat. Ash baru menyadari bahwa kuncinya memang sudah tidak ada di dalam kantongnya lagi. Setelah perundingan yang alot bukannya memberikan obat tersebut, Ash dan Lars membawa jerigen berisi bensin dan mengancam akan membakar mereka yang berada dalam rumah tersebut. Dengan panik, Ed langsung menyuruh Darby menyembunyikan seluruh kunci mobil mereka agar Ash dan Lars tidak bisa mengambil mobil mereka juga. Sandy sangat panik dan ingin memberikan anak tersebut kepada si penculik. Dengan tegas hal ini masih ditolak oleh Ed karena tugasnya untuk melindungi orang-orang, walaupun ia sudah menjadi mantan marinir. Merasa tidak ada kesepakatan, Lars pun mulai menyiram bensin ke seluruh rumah. Ash mulai menghitung mundur untuk siap-siap membakar rumah itu. Lars sangat ketakutan dengan apa yang dilakukan oleh Ash. Ia tidak ingin adanya pembunuhan terjadi di sana. Namun Ash tetap saja akan melakukan hal gilanya. Tiba-tiba Jay bangun dari pingsannya dan mulai memanggil Sandy. Ed dan Darby sangat terkejut dengan hal tersebut. Di sini akhirnya terkuak hal yang sangat mencengangkan. Flashback ternyata Sandy pernah menjadi ART di rumah Jay. Saat itu tiba-tiba penculik masuk dan menangkap Jay. Dan anehnya hal tersebut dihiraukan oleh Sandy. Ternyata Sandy telah bekerja sama untuk melakukan penculikan tersebut demi uang. Kembali ke masa kini, tiba-tiba Sandy berteriak dan memberitahukan kepada Lars dan Ash bahwa Ed tidak membawa senapan. Ed terkejut dan kecewa sekali kepada Sandy. Ia juga menyemprotkan semprotan merica yang tadi ia ambil dari dalam tasnya ke mata Darby. Darby berteriak kesakitan. Akhirnya Sandy menceritakan alasan mengapa ia bekerja sama dengan para penculik tersebut, yaitu karena uang. Tabungan masa tua dan rumah mereka terancam hilang yang mungkin saja dikarenakan hutang. Sandy membuka pintu untuk kedua penculik itu agar bisa membawa Jay pergi. Ia mengira setelah Jay dikembalikan kepada ayahnya dan mendapat uang tebusan, urusan akan selesai. Namun ia salah. Darby mengungkapkan fakta bahwa anak tersebut tidak akan dikembalikan ke orang tuanya karena Ash dan Lars akan membawa anak itu untuk dijual. Hal ini pernah diutarakan oleh Ash sendiri kepada Darby. Sandy sangat terkejut karena bukan itu yang ia harapkan. Hal ini langsung dibenarkan oleh Ash dan Lars. Sandy masih berusaha meyakinkan Ash tentang uang yang sangat banyak yang akan mereka dapatkan dari kedua orang tua Jay. Akan tetapi, Ash tidak mementingkan uang tersebut karena ia pun seperti diancam oleh bos besarnya untuk membawa anak tersebut ke hadapannya. Jika tidak, mereka pun akan berujung petaka. Ash mengancam dan meminta kunci mobilnya dikembalikan. Hal itu dilarang oleh Ed. Sialnya tanpa babi bu, Ash yang kesal langsung menembak Ed tepat di dadanya. Sandy berteriak kencang dan mulai menyesali perbuatannya. Sandy yang berusaha melawan sempat menyemprotkan merica ke mata Lars. Namun sayangnya ia pun ditembak juga oleh Ash dan suami istri ini pun akhirnya meninggal dunia. Darby ditarik oleh Ash dan berusaha memaku tangannya dengan nail gun. Saat Lars dibawa oleh Ash untuk mencuci matanya, Darby berusaha melepaskan tangannya dari paku yang tertancap. Ia pun memanggil Jay untuk membantu mengambil palu agar ia dapat melepaskan dirinya. Belum sempat ia melepaskan tangannya, Ash kembali dan bertanya mengenai kunci mobil yang telah disembunyikan. Namun Darby tidak ingin memberitahukan kepadanya. Ash yang memegang HP Darby membawa kabar buruk bahwa ibunda Darby telah meninggal. Darby sangat sedih mendengar hal tersebut. Tiba-tiba masuk notif dari kepolisian yang ternyata pesan dari Darby yang pending telah masuk. 911 segera mengirimkan mobil patroli. Karena Darby masih saja tidak ingin memberitahukan letak kuncinya, Ash pun mengancam akan menembakkan paku ke tangan Jay juga. Akhirnya Darby pun terpaksa memberitahukan dan langsung dicari oleh Ash.
Sementara S mencari kunci, Derby yang tahu Lars tidak tega membunuh J menyuruhnya untuk mematikan lampu. Saat situasi menegangkan tersebut, Derby mengambil keputusan untuk terpaksa menggunakan obat terlarang itu agar ia merasa lebih kuat dan tidak merasakan sakit saat membuka paku di tangannya. J pun telah memadamkan lampu. Saat lampu dinyalakan, ia langsung memukul kepala Lars. S yang terkejut dengan keributan dari dalam rumah buru-buru masuk dan melihat Lars sudah dalam ancaman Derby. S yang menodongkan nailgun tidak sengaja menembakkan paku ke kepala Lars karena terkejut dengan J yang tiba-tiba memukul tangannya. Derby mengambil kesempatan tersebut dan mulai masuk ke dalam mobilnya. S yang akan membawa Lars keluar tiba-tiba terpeleset oleh darah Ed dan Sandy yang berceceran di lantai, sehingga Lars jatuh dan paku tersebut langsung menancap sepenuhnya ke kepala Lars. S yang marah keluar dan menembaki Derby. Sayangnya ban mobilnya terkena paku dan pecah. Derby tidak dapat mengontrol mobilnya dan menabrak tiang. S kembali ke rumah tersebut dan membakar rumah itu beserta mayat Lars, Sandy, dan Ed. Saat akan kembali untuk memastikan keadaan Derby, tiba-tiba petugas kepolisian datang. S menyembunyikan senjatanya dan bertindak seakan ia adalah korban, tapi polisi tidak percaya dan menodongkan pistolnya. Derby yang masih kuat pun keluar dari mobilnya dan menembak S. Polisi tidak menyangka hal tersebut. Ia pun berbalik menodongkan senjatanya kepada Derby. Derby yang mati-matian menjelaskan tidak juga didengarkan oleh Pak Polisi. Ia pun nekat berniat menembak S sekali lagi. Namun sayangnya belum sempat terjadi, polisi terlebih dahulu menembak Derby. Melihat kesempatan tersebut, S dengan cepat mengambil senjata Derby dan menembak polisi itu. Saat akan menembak Derby, untungnya selongsong peluru itu telah kosong. Pak Polisi yang tadinya masih hidup berusaha meminta tolong menggunakan HT yang biasa ia bawa. Malang nasibnya S membawa nailgun dan dengan membabi buta menembakkan paku-paku tersebut. S yang belum puas juga jika belum melihat kematian Derby pun datang menghampiri. Untungnya Derby dapat meraih pisau dan langsung menggorok leher S. Setelah kejadian tersebut, Derby masih hidup dan berusaha meraih HT milik Pak Polisi dan memberitahukan kondisi mereka pada 911. Di akhir cerita, ternyata Derby masih hidup dan berada di pusat rehabilitasi. J pun selamat dan kembali kepada kedua orang tuanya. The end. Nah, gimana menurut kalian mengenai cerita kali ini? Plot twist yang epik yang sulit sekali ditebak ya. Kita semakin dikejutkan oleh banyak kenyataan yang mencengangkan sampai di akhir cerita. Walaupun Derby dicap buruk oleh orang di sekitarnya karena obat-obatan terlarang, namun ternyata ia memiliki hati yang mulia. Ia rela mengorbankan nyawanya demi seorang anak yang tidak dikenalnya. Tapi tetap saja tidak dibenarkan memakai obat-obatan terlarang dengan alasan apapun ya. Say no to drug, but don't judge a book by its cover. Baiklah, sekian alur cerita film kali ini. See you on the next video ya. Ciao!